Hanya satu yang pasti, Tuhan menyertai hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa malam ini kita semua berkumpul di sini dan bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan menyertai hidup kita. Hidup ini satu perjalanan yang panjang dan kadang tidak menentu. Kadang ada kerikil yang bisa membuat kaki kita tersandung, langkah kita terasa berat, dan semangat hidup kita memudar. Kadang ada persimpangan jalan yang membuat bingung kita. Hidup ini tidak selalu mulus, jalan tidak selalu lurus dan rata, nasib tidak selalu manis. Tetapi sepahit dan sesakit apapun yang sudah dan sedang kita alami dalam hidup, kita perlu belajar bahwa kita sedang diajar untuk menjadi pribadi yang beriman tegar. Dan yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana terindah bagi hidup kita. Dan percayalah, hanya satu yang pasti, Tuhan menyertai hidup kita. Hidup keluarga Kudus Nazaret bukan keluarga yang hidup mulus dan manis, tetapi keluarga selalu disertai cobaan, tantangan, dan persimpangan jalan yang kadang sungguh membingungkan. Keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga yang percaya, taat kepada rencana Allah. Keluarga yang tulus, keluarga yang rendah hati, dan menyerahkan semua kesulitan hidup keluarga hanya kepada Allah. Maria, ketika menerima salam dari malaikat Gabriel, merasa bingung. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan karena percaya yang tulus kepada Allah, maka berani berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Yosef yang bingung dengan Maria yang mengandung sebelum hidup sebagai suami istri, menyimpan sebuah perkara dalam hati dan mau menceraikan Maria secara diam-diam. Yosef tidak gosip. Yosef tidak mencemarkan nama Maria dengan menyebarkan isu ke sana kemari. Yosef tidak marah Maria, "Kenapa kita belum hidup bersama, engkau sudah mengandung?" Tapi dia tulus mencintai Maria. Dan karena percaya kepada Tuhan, kepada Allah, maka ia menerima kembali Maria sebagai istri dan anak yang dikandungnya. Keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga sekolah cinta kasih yang paling unggul untuk keluarga-keluarga Katolik seluruh dunia. Dan bukan masa itu, tapi masa ini dan sepanjang masa juga. Tadi kita mendengar Hana, seorang janda yang sudah tua berumur 84 tahun dan tidak diperhitungkan dalam masyarakat Palestina. Meskipun demikian, Hana tidak menjadi kecewa. Hana tidak putus asa, tidak merontak terhadap Allah. Ia malah berserah sepenuh hati kepada Allah dalam doa-doanya. Sehingga dikatakan, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika bertemu dengan anak Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah oleh Maria dan Yosef,
ia mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, malam ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun 2023 akan segera berakhir. Setiap kita tentu sudah ada rencana-rencana untuk menata hidup kita pada tahun yang akan datang. Namun itu baru rencana. Rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah semua rencana itu dapat kita laksanakan sampai akhir tahun berikutnya? Belum tentu. Kita percaya rencana Tuhan akan indah pada waktunya untuk hidup kita. Maka marilah kita berpasrah kepada kehendak Tuhan dengan katakan, saya ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut rencana, menurut kehendak-Mu. Kita juga bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, memelihara, menyertai kita selama 365 hari, 51 minggu, dan 12 bulan hingga pada akhir saat ini. Tuhan